Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan kali ini kita akan masuk ke video kedua di playlist serial Octave. Nah, di sebelumnya kita itu pengenalan GNU Octave. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana pengoperasiannya di sinyal. Dan kali ini kita akan menggunakan namanya sinyal discrete atau lebih sering dikenal dengan sinyal digital. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan job sheet dari Praktikum Telekomunikasi, di mana tujuannya utamanya adalah itu memahami sifat dasar dari sinyal, impuls, dan step. Kemudian ada kompleks, sinusoidal, deret acak, dan deret periodik, dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba mengolah job sheet ini dan akan kita gunakan Octave sebagai alat praktikum kita kali ini. Nah, sebagai teorinya, di sini ada sinyal dasar, di mana sinyal dasar ini terbentuk dari sumbu X dan sumbu Y. Tetapi di sini digunakan sumbu N. N itu mendefinisikan bahwa sinyal itu merupakan sinyal digital. Sedangkan kalau ada T, berarti itu adalah sinyal kontinu atau sinyal sinusoidal. Gitu teman-teman. N ini merupakan sampelnya, banyaknya sampel untuk vektor tersebut. Nah, jadi sinyal itu terbentuk dari matriks teman-teman. Ini ada dua. Oke, kalau kita uji cobakan dengan dengan Octave-nya, ini kita simpan job sheet 2. Kalau kita jalankan teman-teman, ini dia tidak akan mengeluarkan apa-apa ya, yaitu tetap mendefinisikan bilangan dari variabel ini, ada X dan ada Y. Selanjutnya itu adalah deret impuls. Deret impuls ini merupakan implementasi dari fungsi di atas untuk melakukan zero padding. Contoh fungsinya itu adalah sinyal impuls discrete, dilihat dari bawah ini. Nah, ini teman-teman fungsinya deret impuls. Namun kalau kita uji coba yang ini teman-teman di Octave-nya, ini akan mengalami error teman-teman. Kenapa error? Karena di sini dia itu memanggil yang namanya sebuah file yang namanya imsec teman-teman di sini. Sedangkan kita belum memperoleh imsec ini di mana gitu. Nah, sebenarnya di dalam imsec ini itu ada sebuah nilai atau value yang kita isi di N0, N1, dan N2 gitu teman-teman. Nanti ada langkah percobaannya kita menggunakan imsec ini. Cuma ini adalah teori dasar bahwa imsec ini perlu kita panggil di file yang berbeda gitu, menggunakan fungsi imsec yang baru gitu. Nanti kita coba. Nah, di sini ada deret step. Deret step ini di mana N-nya, discrete-nya, mikro N-nya itu adalah jika dia akan menghasilkan 1 apabila N-nya besar atau sama dengan 0. Sedangkan jika ingin mendapatkan nilai 0, maka N-nya itu harus kecil daripada 0 teman-teman. Untuk implementasinya itu menggunakan step sec. Nah, seperti biasa step sec ini belum ada kita bikin filenya atau fungsi dari step text ini. Nanti kita bikin. Selanjutnya itu adalah bilangan kompleksnya. Di sini omega, di sini do ya. Do ya. Ini do, kemudian ini omega, dan ini adalah fungsinya teman-teman. Kemudian yang kelima itu adalah sinyal sinusoidal atau sinyal yang kita sering gunakan teman-teman. Dan ini adalah rumusnya. Dan seperti biasa, kalau kita gunakan rumus ini di dalam Octave, dia nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Karena sinusoidal ini kita harus bikin dia ke step atau bikin dia sebuah gambar, open gambar menggunakan stem waktu kita pengenalan Octave kemarin. Kita bisa menggunakan itu teman-teman. Tapi kita bahas dulu lebih rinci terkait dengan sinyal discrete ini. Ada yang namanya yang keenam itu adalah deret acak. Dan ini merupakan deret yang tidak bisa kita deskripsikan dengan ekspresi matematika karena acak gitu, random gitu. Menggunakan fungsi random dengan n keberapa? 1 sampai 1000, 1 sampai 2000, bahkan terserah mau puluhan bahkan ratusan
gitu. Di sini ada deret periodik teman-teman, itu xn plus n-nya di mana merupakan sebuah nilai integer. Oke. Dengan ini merupakan fungsinya x, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba langkah operasionalnya. Nah, di sini sebenarnya di langkah yang ke A ini teman-teman, itu dia juga mengambil yang namanya sigat. Nah, ternyata ini ketika kita uji coba masih mengalami error function teman-teman. Karena fungsi dari sigatnya itu tidak terdefinisi gitu. Tidak diketahui fungsi dari sigatnya itu. Sehingga ini mengalami error yang nama fungsi sigat itu nggak diketahui gitu. Oke, baik teman-teman semuanya. Tadi kan ini mengalami error ya teman-teman. Karena kita ketahui ini merupakan fungsi main-nya atau fungsi utamanya. Ternyata setelah saya gali informasi lagi, ternyata itu merupakan sebuah sampel teman-teman atau fungsi-fungsinya gitu teman-teman. Dan ini harusnya ini kita bikin di file yang berbeda. Nah ini, jadi fungsi utamanya tadi maksudnya gini. Jadi ini merupakan fungsi, sebuah fungsi teman-teman, fungsi baru yang namanya sigat. Di sana terdapat x1, n1, x2, n2. Ini kan tidak ada nilainya, belum memiliki nilai atau value. Jadi ini merupakan sebuah fungsi utama. Maksudnya merupakan sebuah operasi yang akan kita panggil teman-teman di main utama kita. Nah, di sini merupakan main utama kita. Jadi kita panggil dia. Kita insert nilainya teman-teman, atau kita push nilainya itu ke sigat ini, sehingga kalau kita jalankan teman-teman, kalau kita apply ini nih, itu dia akan keluar gitu hasilnya. Itu ada indeksnya, ada 4 0 1 2 3, kemudian hasilnya adalah 1 6 8 6 gitu teman-teman. Nah, jadi ini bukan fungsi utama yang harus kita jalankan. Namun ini merupakan aturan atau operasinya. Sama halnya dengan sigmol ini. Maka yang ini kita copy teman-teman. Yang ini kita copy, masukkan ke ini apa namanya? Ke Octave. Kemudian kita N yang baru. Kemudian ini jangan lupa kita simpan dengan nama yang itu sigmod. Nah, ini kan udah tersimpan teman-teman. Oke, kita bisa ngambil datanya yang ini kita sigmodkan. Nah, kalau kita jalankan teman-teman, ini error nggak? Nggak error, gitu. Karena operasinya sudah kita panggil dengan benar. Maka indeksnya ada 4, kemudian hasilnya 0, 8, 15, 0 teman-teman, gitu. Jadi, ini merupakan sebuah fungsi. Kita itu menjalankan melalui fungsi utama, yaitu di main. Jadi, main utama kita itu adalah di job sheet kedua. Dan operasinya itu berada di sini, di file yang berbeda dengan function yang berbeda. Jadi, yang kita panggil itu adalah main utamanya aja. Ya udah, kita ganti aja ini. Sigat tadi ya. Kalau kita jalankan main utama kita, kan ini hasilnya teman-teman. Gitu. Oke, kita next ya. Udah. Kemudian scaling. Scaling ini merupakan operasi perkalian ya teman-teman, dengan sampel-sampel tadi. Kemudian ada direct step, dan direct step ini fungsinya teman-teman. Kalau kita gunakan step ini, maka nanti ada step sec ini ada teman-teman. Nanti ada di bawah. Oke. Kemudian di sini ada sinyal kompleks, sinyal sinusoidal. Itu udah kita jelaskan tadi ya kalau nggak salah. Oke, sampai sini ya teman-teman. Ini namanya shifting teman-teman. Nah, di shifting ini, shifting itu dia itu di mana elemen n itu akan ditambah dengan k gitu. Nah, fungsi ini dia itu nge-shift gitu. Jadi bergantian gitu teman-teman. Dengan fungsi shift gitu. Kemudian ada folding. Folding ini seperti inilah. Kita uji coba yang ini kan udah sinyal perkalian sudah. Sekarang kita uji coba shifting teman-teman. Oke, kita gunakan kembali teman-teman. Kita bikin file baru, namakan yang namanya shift. Kita save teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini shift merupakan shift atau pergantian teman-teman yang berurutan gitu. Jadi
kita bisa panggil ini dengan menggunakan ini, teman-teman. Kita definisikan dulu X-nya itu berapa, M-nya itu berapa, K-nya itu berapa, pergeseran kita itu berapa. Misalkan gesernya 3, 4, 5 tuh. Nah, di sini kita tentukan 3 gesernya, kemudian kita panggil, teman-teman. Kalau kita jalankan itu, maka indeks aslinya seperti ini, -2 sampai 2. Kemudian kalau kita geser, teman-teman, itu kan kita menggesernya ke 3 ya, 3. Berarti -2, 1, 0. Berarti kita mulai dari angka 1. Nah, jadi nilai itu yang akan masuk ke sebuah sinyal nantinya. Jadi kita geser gitu. Geser jadi 3. Tadi kan 3. Kalau misalkan kita gunakan 4. Kalau kita jalankan di sini, maka dia akan bergeser menjadi 2, 3, 4, 5, dan 6. Gitu, teman-teman. Oke, itu untuk shifting. Nah, kalau untuk folding, berarti kita juga harus bikin functionnya. Gitu. Kita uji coba folding. Berarti kita bikin baru, teman-teman. Nah, dengan nama sigfold. Nah, di sigfold ini kan dia ada X dan N, teman-teman. Berarti cukup menggunakan X dan N. Nah, ini kalau kita jalankan, itu bakalan dapat, teman-teman, nih. Jadi, ini sinyal aslinya itu 10, 20, 30, 40, 50. Nih, 10, 20, 30, 40, 50. Itu sinyal aslinya. Kemudian kita fold dia, balik ya. Berarti balik arah dia. 50, 40, sampai 10 gitu. Dan indeksnya tetap sama. -2, 1, dan lain sebagainya. Dan indeks ini itu rentangannya di N di sini. Kalau misalkan kita ganti, otomatis akan berubah nantinya. Kemudian lanjut, kita ada yang namanya sample summation, dan di sini menggunakan sigma, dan ini rumusnya. Nah, ini karena tidak ada apanya, nanti bisa kita gunakan nanti di akhir-akhir percobaan gitu. Kita menggunakan sum nanti. Di sini ada sampel produk, di sini ada sampelnya. Bisa menggunakan function yang namanya prod. Ini tidak menggunakan function yang kita bikin ya, tapi itu udah dari Octave-nya sendiri. Berbeda dengan yang ini kan kita menggunakan function yang kita bikin sendiri gitu dengan nama filenya. Di sini ada energi sinyal dan menggunakan Sigen di sini ya. Berarti otomatis kita membuat file yang baru. Oke. Nah, di sini ada yang namanya imsec. Seperti yang kita jelaskan tadi, kita akan menggunakan imsec. Function ini kita akan copy, teman-teman. Kemudian kita bikin file baru dengan nama yang namanya imsec. Kita imsec. Kemudian nanti di main menu kita itu kita copy aja ini. Oke. Kita copy yang ini di main menu kita. Kemudian nanti kita jalankan. Otomatis akan membuat sebuah sebuah sinyal, bentuk dari sinyal dengan menggunakan plot sinyal. Nah, ini bentuknya, teman-teman. Jadi, setelah kita panggil imsec-nya tadi di sini, dia akan nge-return seperti halnya kita ngoding gitu. Di sini ada nilainya, teman-teman. Jadi di imsec ini dia akan tampung di sini. Setelah dia tampung, dia nanti akan nge-return lagi N-nya berapa, X-nya berapa. N1, N2 itu nanti dia panggil dari sini, teman-teman. Seperti halnya ngoding kita. Ngoding yang di JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin file baru dengan nama stepsec. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya stepsec. Nah, berarti di main menunya beda lagi panggilannya. Panggilannya itu kita bisa menggunakan, nanti akan keluar lagi nih apa namanya gambarnya atau grafiknya. Nah, nih teman-teman, sesuai kan dengan job sheet-nya. Nih, dia akan seperti ini, melengkung gitu. Nah, fungsi yang tadi, teman-teman, fungsi yang tadi ada yang namanya random, ya kan? Aku jelasin random. Nah, ini dia. Kita bisa uji coba di sini, teman-teman. Kita uji coba, tetapi karena dia tidak memanggil apapun, fungsi yang kita bikin, misalkan sigat, mul, dan lain sebagainya, dia otomatis bisa kita jalankan gitu. Jadi, bentuk sinyalnya dari random itu akan berbeda-beda di setiap teman-teman semuanya. Karena dia akan ngerandom antara 1 sampai berapa ribu gitu. Nah, kalau kita jalankan lagi, ini biasanya akan berbeda lagi nih. Tuh,
Tadi agak lebih bagus kan? Coba teman-teman perhatikan, ini dimulai dari 1, sekian. Kalau kita jalankan lagi, dia akan berubah lagi tuh. Tuh, 1 lebih, jalannya seperti ini nih. Tadi itu lumayan bagus kan? Nah, ini adalah fungsi dari random. Jadi di random gitu, angkanya itu tidak bisa kita pastikan. Nah, ini juga tidak memanggil yang namanya fungsi yang kita bikin tadi. Ini sama seperti yang kita gunakan di awal. Cuma bedanya di sini XP-nya itu adalah XX. Di sini ada tambahan P, XX. Fungsi yang bagian produk kalau nggak salah ya, periodic. Nah nih, data periodic, menggunakan data periodic ini. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan yang namanya sistem discrete itu. Percobaannya ini seperti ini teman-teman. Ini adalah tugasnya. Kita bisa menggunakan yang ini. Lihat teman-teman, di sini ada input ZK, artinya kita harus bikin input Z teman-teman. Karena input Z itu belum ada di sini, tetapi yang ini adalah bentuk dari main menu. Kenapa disebut menu? Karena di sini B, A atau variabelnya itu sudah bernilai teman-teman. Nih, berarti kita harus cari, bikin atau bentuk dari input Z ini. Nah, begitu. Berarti kita akan new balik, kemudian kita bikin fungsinya. Nah, ini ada kejelasan dari input Z tersebut. Kemudian di bagian job sheet-nya kita bisa panggil teman-teman. Oke, ada error, memang error sedikit ya teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada errornya. Errornya itu belongs to the signal. Nah, caranya teman-teman ketik aja di sini. Di sana kan udah ditulis tuh pkg load signal. Setelah itu kita bisa lihat di sini teman-teman. Tuh, ini merupakan hasil dari input Z tadi teman-teman. Oke, lanjut. Kenapa beda gitu? Kenapa kok berbeda? Karena ini fungsinya A-nya itu udah berbeda. Tadi ada kita perubahan nggak sih? Tuh, nggak ada. Kalau kita jalankan lagi, apakah akan... Nah, ini teman-teman. Ternyata yang tadi belum ke belum ke generate mungkin ya, atau belum bertukar gitu. Nah, ini yang aslinya sesuai impuls ini teman-teman. Tuh, sama kan? Sama dong. Oke, lanjut. Ini kita menggunakan yang namanya step sec teman-teman. Jadi kan kita udah gunakan tadi ya, kalau nggak salah step sec-nya kita udah gunakan, dan fungsinya juga udah kita ada step sec. Nah, ini fungsinya sudah ada, jadi bisa kita jalankan teman-teman, sesuai kan dengan ini tuh, sesuai kan. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan fungsi yang sum tadi teman-teman. Jadi fungsi sum itu kita bisa gunakan di command Windows-nya. Kita copy aja deh. Fungsi ini kita bisa gunakan di sini teman-teman. Nah, sama kan? Oke, sama dong. Sini cukup kompak. Oke, itu teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah bentuk sinyal discrete atau sebuah bentuk sinyal digital yang kita olah menjadi terbalik. Oke, jadi gini teman-teman. Ini merupakan sebuah pengkodingan atau merubah rumus-rumus dari pencarian sinyal discrete. Itu kita bisa aplikasikan menjadi sebuah coding menggunakan aplikasi Octave ini, sehingga kita dapat membentuk gambar dan hasil dari rumus-rumus yang tadi. Rumus-rumus ini kita bisa olah gitu menjadi sebuah coding. Nah, ini merupakan rumus teman-teman. Nih, 2N ya dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengolah menjadi sebuah coding gitu. Nih, kita bisa mengolahnya melalui fungsi-fungsi ini, melalui fungsi sigat, shift-nya tadi berubah, shift-fold itu membalik, insect dan lain sebagainya. Nah, inilah gunanya teman-teman aplikasi Octave ini di sinyal gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham. Jika seandainya tidak paham, maka silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, dadah.